Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, NIM 2120203893202010, Program Studi Pariwisata Syariah. Pada video kali ini saya akan membahas 8 poin penting. Yang pertama, sistem ekonomi; kedua, kebutuhan; 3, keinginan; 4, maslahah; 5, utility; 6, konsumsi; 7, permintaan; dan 8, produksi. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara atau acuan suatu negara untuk mencapai kemakmuran. Dalam sistem ekonomi ini terdapat 4 jenis. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis; kedua, sistem ekonomi sosialis; 3, sistem ekonomi campuran; dan 4, sistem ekonomi Islam. Pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta dan kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis: pertama, setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. 2, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. 3, aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. 4, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta. 5, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Dan yang keenam, peranan modal sangat vital. Selanjutnya, kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Hal ini mendorong setiap masyarakat untuk aktif dan berkreasi dalam pembangunan ekonomi yang dilakukannya secara pribadi. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Apapun jenis dari kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh warga negara yang menganut sistem ekonomi ini, maka kegiatan tersebut menjadi keputusannya secara pribadi tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Negara yang menganut sistem ini, masyarakatnya akan bersaing ketat. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas tinggi. Karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba, masyarakat pun berlomba-lomba mencari penghasilan berupa keuntungan yang sebesar-besarnya. Setelah tadi kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis, lanjut pada kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. 2, terjadi jurang pemisah antara yang miskin dan kaya. 3, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. 4, sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialis ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis: yang pertama, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. 2, semua alat produksi dikuasai oleh negara. 3, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Dan yang keempat, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. 2, relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. 3, hasil produksi dapat dinikmati secara rata. Dan 4, mudah melakukan pengendalian harga. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi sosialis ini, yang pertama, hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Yang kedua, potensi dan daya kreasi kurang berkembang. 3, tidak terdapat kebebasan individu. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta.
Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran, yang pertama, hak milik individu atas faktor produksi diakui, tetapi ada pembatasan dari pemerintah. Dua, adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha, sehingga potensi dan pengembangan kreativitasnya dapat tersalurkan. Tiga, kepentingan umum lebih diutamakan. Dan yang keempat, pelaku ekonominya terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Lanjut ke kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pendistribusian barang dan jasa akan diberikan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan, sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi harga serta tingkat penawaran dan juga permintaan pasar. Dua, memberikan keuntungan kepada produsen yang mampu menciptakan efisiensi di dalam bisnisnya. Karena dengan hal tersebut berarti konsumen mendapatkan nilai ataupun pelayanan yang baik di setiap uang yang telah mereka habiskan. Ketiga, sistem ekonomi campuran ini dapat mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efisien, kreatif, dan terjangkau. Dan yang keempat, perkembangan ekonomi suatu negara cenderung akan bergerak lebih cepat. Hal tersebut terjadi karena adanya persaingan bebas yang nantinya akan menciptakan banyak inovasi produk yang muncul di pasar dengan kualitas dan detail produk yang baik, ditambah dengan adanya perkembangan teknologi. Adapun untuk kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini, yang pertama, dengan sistem ekonomi campuran, pihak swasta tidak bisa memaksimalkan keuntungannya, sebab terdapat intervensi yang berasal dari pihak pemerintah. Dua, meskipun pemerintah berperan aktif dalam sistem ekonomi campuran ini, akan tetapi masalah ekonomi seperti inflasi hingga pengangguran tidak dapat dihindarkan. Dan yang ketiga, apabila tingkat kebebasan yang terjadi di dalam mekanisme pasar terlalu besar, maka kemungkinan hal tersebut akan membuat produsen yang kurang inovatif akan tertinggal tanpa dukungan dari pemerintah. Ekonomi yang keempat, yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan pada syariat Islam dan selalu berpedoman pada Al-Quran maupun hadis. Sistem perekonomian Islam diterapkan dengan tujuan untuk membuat umat Islam agar terhindar dari aktivitas perekonomian yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, zalim, ihtikar, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam, yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Dua, adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibanding dengan hak lainnya. Tiga, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Segala limpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah, Sang Maha Segalanya. Dan yang keempat, adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk, baik itu barang ataupun jasa, harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama, adanya distribusi kekayaan. Dalam Islam, tidak diajarkan untuk menumpuk kekayaan atau berlebihan dalam menggunakannya. Islam menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaan kepada semua lapisan masyarakat, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti zakat, sedekah, dan infak. Dan yang kedua, adanya jaminan sosial dan hak hidup bagi individu dalam sebuah negara. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dalam sebuah negara. Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi Islam, yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Literatur Islam yang berasal dari teks-teks Arab tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Dua, lebih dikenalnya praktek ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional telah jauh dikenal dahulu ketimbang ekonomi syariah. Ekonomi konvensional telah menyentuh setiap aspek kehidupan manusia dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Sedangkan sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang baru. Tiga, kurangnya pengetahuan sejarah tentang ekonomi Islam. Pada dasarnya, sejarah menunjukkan bahwa perkembangan pengetahuan di Eropa tidak lepas dari pengaruh Islam. Namun, masa transformasi yang terjadi di abad pertengahan
kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan pemahaman bahwa perkembangan pengetahuan berasal dari Eropa. Dan yang keempat, pendidikan masyarakat yang masih mengedepankan materialis. Banyak pengangguran yang terjadi bukanlah sekedar didasari oleh kemalasan individunya, namun saat ini fenomena pengangguran individu disebabkan karena pemahaman masyarakat mengenai makna dan jenis pendapatan atau penghasilan yang belum tepat. Sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu kebutuhan. Kebutuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Dalam arti lain, kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Apabila manusia dapat memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikatakan hidupnya telah mencapai kemakmuran. Sebaliknya, kemakmuran dapat terjadi bila sebagian besar kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi supaya individu dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan primer ini dapat disebut juga sebagai kebutuhan pokok. Contoh kebutuhan primer meliputi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer. Untuk memenuhi kebutuhan sekunder bergantung pada kemampuan ekonomi setiap individu. Meski begitu, kebutuhan sekunder berjalan lurus mengikuti budaya dan gaya hidup yang berkembang di masyarakat. Misalnya, pakaian adalah kebutuhan primer, tetapi pakaian dengan motif dan corak warna tertentu menjadi kebutuhan sekundernya. Barang lain yang menjadi contoh kebutuhan sekunder antara lain kulkas, laptop, televisi, dan lain-lain. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Hal tersebut karena tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier adalah hanya untuk kesenangan pribadi saja. Setiap individu memiliki kebutuhan tersier yang berbeda satu sama lain. Contoh dari kebutuhan tersier yaitu mobil, wisata ke luar negeri, alat musik, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu keinginan. Keinginan adalah harapan untuk memiliki atau memenuhi sesuatu. Jika kita menginginkan suatu barang, berarti kita berharap dapat membeli dan memilikinya. Tidak seperti kebutuhan, keinginan kurang esensial untuk kita bertahan hidup. Paling kita hanya kecewa jika tidak memenuhinya. Kebutuhan dan keinginan merupakan 2 kata berbeda, tapi sering sulit untuk dibedakan. Maka dari itu, terdapat 3 aspek untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang pertama, kebutuhan adalah esensial untuk kelangsungan hidup kita, sedangkan keinginan tidak. Misalnya, kita membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidup kita, dan kita menginginkan smartphone, tetapi sebenarnya itu tidak seesensial makanan, minuman, dan pakaian. Kedua, kebutuhan memiliki sifat terbatas, sebaliknya keinginan bersifat tidak terbatas. Kita jarang puas dengan apa yang kita miliki dan selalu berusaha untuk lebih. Itu adalah tentang pilihan pribadi kita dan bagian dari sifat kita sebagai manusia. Misalnya, ketika kita memiliki uang lebih, kita tidak hanya sekedar membeli pakaian, tapi kita memilih yang lebih mewah dikarenakan untuk mendukung gaya kita. Ketiga, kebutuhan memiliki fungsi dan manfaat untuk mengukur pemenuhannya. Misalnya, kita memerlukan makanan agar tidak mati kelaparan dan itu berlaku untuk semua orang. Sementara itu, tidak ada standar pasti untuk mengukur apakah keinginan telah terpenuhi atau belum. Itu tergantung selera yang mana bervariasi antar individu. Sebagai contoh, makanan sederhana sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap energi, protein, dan mineral. Tapi, sekali kita memiliki uang lebih, kita akan lebih memilih makanan dengan bahan dan kualitas terbaik. Sekarang kita masuk pada materi keempat, yaitu maslahah. Maslahah adalah memelihara tujuan syarak dan meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Maslahah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan.
dari maksud objektif hukum, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahat terbagi dua. Yang pertama yaitu maslahah al-mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung syara karena adanya beberapa dalil yang mengacu pada maslahat tersebut. Contohnya, dalam penggunaan alat yang akan digunakan untuk mengkisos, menjaga harta dan nyawa. Dan yang kedua adalah maslahah al-mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syarak. Contohnya kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, serta kemaslahatan meminum khamar untuk menghilangkan stres. Pembahasan selanjutnya yaitu utility. Secara garis besar, utility adalah kebermanfaatan. Selain itu, utility memiliki arti manfaat sebuah produk atau kegunaan bagi penggunanya. Dalam teori ekonomi, tingkat utility sangat penting. Itu karena tingkat utilitas akan sangat berpengaruh pada permintaan dan harga barang atau jasa. Salah satu contoh teori utilitas yang paling sering digunakan adalah utilitas dalam perhitungan biaya produksi. Perhitungan utility lazimnya didasarkan pada persentase. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan pupuk menyatakan bahwa sebuah mesin yang dibelinya untuk memproduksi pupuk urea utilitasnya adalah 100% apabila mesin tersebut menghasilkan 1000 ton per hari. Namun, lantaran ekonomi sedang lesu, permintaan akan pupuk di pasaran berkurang sehingga perusahaan hanya memproduksi 500 ton per hari. Dengan kata lain, utilitas mesin pembuat pupuk urea tersebut hanya setengahnya saja atau 50%. Utility yang dimaksudkan pada contoh tersebut adalah seberapa besar manfaat dari mesin tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terdapat 5 prinsip pada perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip keadilan. 2. Prinsip kebersihan. 3. Prinsip kesederhanaan. 4. Prinsip kemurahan hati. Dan yang kelima, prinsip moralitas. Dalam konsumsi juga ada etika yang harus dipatuhi. Di antaranya yang pertama, tauhid atau kesatuan. Dalam perspektif Islam, aktivitas konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada dalam hukum-hukum Allah. Karena itu, seorang mukmin berusaha mencari kesenangan dengan menaati perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan hal-hal dan karunia yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Yang kedua, adil. Pemanfaatan karunia Tuhan harus dilakukan secara adil sesuai syariah, sehingga selain memperoleh keuntungan materi, juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. 3. Kehendak bebas. Alam semesta adalah milik Tuhan yang memiliki kemahakuasaan dan kesempurnaan atas makhluknya. Manusia diberi kekuatan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya dari ciptaan Tuhan. 4. Kepercayaan atau tanggung jawab. Dalam melakukan konsumsi, manusia dapat memiliki kehendak bebas, tetapi akan bertanggung jawab atas kebebasan itu, baik keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri, dan di akhirat. Yang kelima, halal. Dalam kerangka Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai kebaikan, kemurnian, keindahan, dan akan membawa manfaat bagi banyak orang, baik material maupun spiritual. Selanjutnya, fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi berfungsi sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Selanjutnya pembahasan ketujuh yaitu permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta suatu pasar dengan tingkat harga tertentu. Fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Adapun bunyi dari hukum permintaan yaitu bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik.
Permintaan seseorang terhadap suatu barang ditentukan oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, harga barang itu sendiri dan harga barang substansi. Misalnya, gula dan kopi. Bila permintaan kopi meningkat, permintaan gula juga meningkat. Begitu pula sebaliknya, bila permintaan kopi menurun, permintaan gula juga akan menurun. Yang kedua, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Bila pendapatan masyarakat meningkat, permintaan suatu barang juga meningkat. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, corak distribusi pendapatan dan cita rasa masyarakat. Perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah permintaan suatu barang. Jika suatu produk memiliki cita rasa yang selalu meningkat, permintaan produk tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Sekarang masuk pada pembahasan terakhir, yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna benda agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Pengertian konsumsi dalam perspektif Islam yang dikemukakan Kutub Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Manfaat produksi dalam ekonomi Islam yaitu tidak mengandung unsur mudarat bagi orang lain dan melakukan ekonomi yang memiliki manfaat di dunia dan akhirat. Adapun prinsip-prinsip produksi di dalam ekonomi Islam, diantaranya yang pertama keadilan dan kesamaan dalam produksi Islami. Islam telah memberikan prinsip-prinsip produksi yang adil dan wajar dalam sebuah bisnis, di mana mereka dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu-individu lainnya atau merusak kemaslahatan. 2. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Dalam produksi, barang yang dihasilkan harus sesuai dengan perbandingan antara harga barang yang ditawarkan dengan kuantitas yang diberikan. Takaran juga harus mencapai tingkat maslahah produksi yang sesuai, tidak melebih-lebihkan atau menguranginya. Yang ketiga, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Ada baiknya proses produksi tidak mendekati hal-hal dalam ketentuan Islam sudah pasti bahwa itu diharamkan, baik pengelolaan, pembentukan, dan pelaksanaannya. Dan penjelasan terkait 8 poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mohon maaf jika dalam video ini ada kekeliruan, baik itu dalam bentuk penyampaian atau materi yang saya jelaskan ada yang tidak sesuai dengan teori ekonomi pada umumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.